Kalau suhunya di bawah 0, suhunya 0, lalu atau di bawah 0, enzimnya nggak bekerja, enzimnya tidak aktif. Ya, tapi dia ketika dia berada di suhu mix, berarti kalau dia di bawah 30 bekerja, tapi dia lambat. Dia optimum ketika dia berada pada suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Ya. Lalu di perubahan pH. pH ini saya lupa, lipase itu di pH 6 ya, di pH 6 atau pH 7 saya lupa. Dia baru optimum. Jadi setiap enzim itu beda pH-nya. Beda berapa pH-nya baru dia bisa bekerja dengan maksimal begitu. Setiap enzim itu beda-beda. Lupa kok, saya cek di buku. Nah, di buku ini adalah ya ini pepsin nih. Ini pepsin tritsin dalam usus ya, tritsin dalam usus itu bekerja pada lingkungan basah dengan pH optimalnya itu 8. Jadi kalau si tripsin itu yang sering keluar sebenarnya soal itu pepsin dan tripsin ya. Nah, jadi kalau pH optimal itu sekitar 6 sampai 8, namun pepsin itu bekerja paling baik di pH 2. Jadi kalau si pepsin ya, kalau pepsin itu di pH 2. pH itu kan range-nya 1 sampai ya bisa 8 lah ya. Saya kalau dia 6, yang normal 7 ya. Iya kan? pH netral 7 ya. Di bawahnya asam, di atasnya basa gitu ya. Kalau pepsin itu di pH 2. Berarti kalau pH 2 berarti di asam. Gitu ya. Jadi kalau pH-nya si tripsin dia di pH optimalnya itu pH 8. Berarti dia harus dalam keadaan basa. Nah, biasanya dua jenis enzim ini sih yang sering keluar dalam beberapa soal. Ya, soal. Oke. Tapi setiap enzim beda-beda pH-nya ya, nak. Beda-beda pH-nya. Jangan disamain. Oke. Nah, bagaimana konsentrasi enzim? Kita cek konsentrasi enzim. Kecepatan reaksi enzim, lalu konsentrasi enzim juga mempengaruhi, cuma tidak dijelaskan. Oh, ada nih. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka semakin cepat proses terjadinya reaksi. Karena konsentrasi enzim itu berbanding lurus dengan laju reaksi. Jadi kalau konsentrasi enzim itu kalau konsentrasinya enzim itu tinggi dia, maka kecepatan reaksinya juga tinggi berbanding lurus ya. Sama-sama. Jadi kalau konsentrasi enzim tinggi, maka cepat juga reaksinya. Kecepatan reaksinya juga cepat. Oke. Lalu ada inhibitor enzim. Inhibitor ini sebenarnya ada juga di bukumu, ada beberapa, itu kalian bisa baca lagi. Nah, inhibitor ini adalah zat penghambat ya. Inhibitor ini adalah zat penghambat. Jadi ada inhibitor kompetitif ya. Tunggu. Ya, ada inhibitor
Oh, sorry. Ini adalah kondisi di mana inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Jadi kita lihat dari gambarnya dulu ya. Jadi ketika ada substrat, ini ada inhibitor kompetitif nih. Ini ada inhibitor kompetitif juga. Ini kan sisi aktif enzimnya, yang itu kan bisa berubah juga secara fleksibel ya. Inhibitor dan substrat ini hanya bersaing. Inhibitor dan substrat ini, mereka berdua ini bersaing. Hanya satu yang bisa berikatan dengan sisi aktif. Jadi kalau misalnya yang menang ini inhibitor kompetitif, maka yang menempel di dalam sisi aktif kan inhibitor kompetitif nih. Jadi enzimnya nggak bisa bekerja, gitu. Ya, nanti coba dicari ya apa sih contoh inhibitor kompetitif itu, seperti misalnya mungkin adanya penggunaan obat ya, contohnya itu aspirin ya, penggunaan obat itu menjadi penghambat di kerja enzim. Jadi ada inhibitor kompetitif. Lalu yang kedua itu ada sih dia yang tidak kompetitif, non kompetitif, tapi ini kan sisi aktifnya, ini substratnya. Nah, ini inhibitor non kompetitifnya, dia nggak mau masuk di sisi aktif, tapi dia nempel di sampingnya ini. Sudah. Nah, berikatan dia inhibitor ini tidak ada berikatan di sisi aktif, tapi dia bisa mengubah bentuk enzim sehingga nggak cocok lagi gitu ketika dia nempel di dalam enzim ini ya, di dalam sisi sampingnya ya, dia malah apoenzim ya. Ketika dia menempel di sini, lalu si substrat ini nggak bisa masuk lagi karena si enzim itu mengubah bentuk enzim. Si inhibitor kompetitif ini mengubah bentuk enzim. Begitu, sehingga si substrat nggak bisa masuk. Itulah yang menghambatnya. Coba nanti cari ya, apa itu contoh dari inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Waktu saya berapa menit lagi ya? 1 menit masih. Dari penjelasan itu, maka kita bisa mengetahui sifat-sifat enzim. Yang pertama itu, enzim tadi kan protein, maka dia akan rusak dalam suhu yang panas di atas optimum. Dia kan optimum tadi 40 derajat, dari lebih dari situ dia pasti rusak. Dia bekerja spesifik mengkatalis satu jenis substrat. Berfungsi sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah yang sedikit saja, dia sudah di jumlah sedikit saja sudah mempercepat reaksi. Dia bekerja secara bolak-balik, tapi tidak ikut bereaksi, dipengaruhi oleh faktor lingkungan, suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Oke, saya rasa sampai di sini penjelasan saya. Coba. Ini nomenklatur dan klasifikasi enzim, diberi nama dengan menambahkan akhiran ase pada substrat yang diubah oleh enzim ya. Misalnya enzim maltase berubah menjadi glukosa dibantu oleh enzim lipase. Ini penggolongan enzim atau golongan enzim hidrolase, enzim yang dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir, misalnya karboksilase, protease, dan lipase. Lalu ada golongan desmolase, yaitu enzim yang dapat memecah ikatan C dan CN, misalnya enzim peroksidase, dehidrogenase, katalase, dan transaminase. Jadi biasanya ditambahin ase-ase. Nah, ini akan ada latihan soal. Saya capture ya, supaya nanti bisa dikerjakan. Supaya mengerti. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya akan share nanti tugasnya di grup dan juga hasil recording.